A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang ittiba'ul janazah atau mengurus jenazah. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa di antara hak yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang hidup kepada yang mati adalah mengurusnya. Yang dalam hal ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu dimulai dari memandikan, kemudian mengkafani, menyolati, dan terakhir menguburkan. Nah, kemarin sudah kita bahas sampai poin yang kedua, yaitu tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Yang pada intinya ya Pak, mengkafani jenazah itu artinya membungkus jenazah dengan sesuatu yang layak untuk dibungkus. Makanya nanti teknis seperti apa pembungkus yang layak untuk diterapkan kepada jenazah itu ternyata tidak dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas bahwa mengkafani itu adalah membungkus jenazah itu sendiri. Adapun mengenai berapa helai kain yang mesti digunakan, itu juga tidak ada ketentuan yang qat'i, ketentuan yang pasti dari Rasulullah harus berapa lembar. Yang ada gitu kan, ketika Rasulullah meninggal, jenazahnya diurus, nah itu menggunakan 3, bahkan bukan 3 helai kain, 3 helai pakaian gitu. Nah, artinya bahwa untuk model dan bentuk kafan yang digunakan itu tidak ada ketentuan yang baku. Walaupun sering kita lihat di masyarakat kita, mengkafani itu yang menggunakan kain-kain yang sering kita gunakan itu, yang dipaksa untuk dijadikan 3 helai kain, walaupun pada kenyataannya bukan 3 helai kain, tapi 2 helai kain, cuman yang satunya dipakai untuk menyambung karena ukuran kain yang tidak lebar untuk membungkus jenazah. Jadi di orang mati lu teh biasanya kain teh ngan 80 cm lebarnya. Sehingga lamun langsung di jenazah ditilapkeun kitu teh moal pas. Makanya dibikin 3 potong, potongan yang ketiga dibagi 2, nah disambungkan dengan 2 potong yang tersisa. Sehingga nanti ketika dibungkuskan itu pas begitu. Makanya nanti dalam prakteknya ya kita gunakan yang umum digunakan oleh kita. Walaupun saya tidak tahu ke depan apakah ada inovasi gitu berkaitan dengan kain kafan ya Pak. Karena kelihatannya kain kafan belum ada yang melirik ini. Para desainer. Walaupun saya cenderung
ke depan bakal aya itu merek kurang atau merek babah gitu. Karena kan di kita mah kadang-kadang nu ngabahas syariahna urang nu menang duitna saha? Tah eta. Urang nu nerangkeun kudu bersuci dina hadas, batur ngajeun jet pump. Urang nu nerangkeun mun salat kudu nutup aurat, batur ngajeun sajadah jeung mukena jeung sarung ya Pak. Jadi akhirnya nilai-nilai ekonomi dalam sebuah syariah itu seolah-olah ditangkap justru bukan oleh orang-orang yang mempelajari syariat itu sendiri. Maka ini kepada yang hadir saya minta Bapak tong terpaku karena bahasan ieu hungkul. Kalau ada yang punya pikiran bisnis ya Pak, cik pikiran tuh. Pikirannya. Bahkan kan batur orang lain kan sudah bisnis kuburan Pak. Bisnis kuburan kan. Karena melihat potensi orang yang meninggal itu tidak akan pernah berhenti. Ya kan? Nu moal eureun teh Pak, nu lahir, ngalahirkeun Pak, nu maot. Makanya prospeknya, kalau pakai prospek itu. Jadi bisnis orang yang meninggal itu cukup menjanjikan. Ya mungkin saya kesannya seperti main-main ya Pak, tapi orang lain sudah menjalankan itu. Sampai ada kuburan anu mayarna sabaraha tah? Ratusan juta satu kuburan. Dan itu ditebak. Kenapa? Karena kuburan yang dipersiapkan nyaman. Nyaman teh keur saha? Keur nu hirup sabenerna. Da tiba heula lagi nu maot menyapanya cek abi ge eueuh pangaruh. Tapi ternyata kan yang hidup berpengaruh kan. Karena yang terbayang teh kuburan teh angker. Kemudian tapi kabitaeun gitu teraresep. Kan ku konsep nu ayeuna mah jadi harayang nganter ka kuburan teh. Da unggal ka ditu teh waduh enakeun cenah. Aya tempat niis, tempat ngopi. Kemudian si kuburannya juga tidak ribet, pakai angka rapi. Kemudian kalau mau ke tempat lokasi tidak usah naik turun, sudah dipersiapkan. Nah itu kan sampai sudah tingkat sana, Pak. Orang teka bita, orang teka pikir kadinya gitu. Ya kan lumayan itu, Pak. Jadi kadang-kadang hal yang seperti ini dianggap tabu gitu. Ngajarkeun teh syariat dipakai bisnis, bukan syariat dipakai bisnis, tapi bagaimana menangkap bisnis dari syariat yang Allah tetapkan. Kan tidak dilarang. Da buktina teu dilarang ya Bapak meuli ini daripada meuli ka batur mending dieun kurang gitu. Nah, ini yang belum ada melirik adalah desain tentang kain kafan, Pak. Coba dipikirkan itu di sini kalau ada yang agak bisnisnya main gitu. Jadi nanti setiap pembahasan syariat itu bernilai ekonomi juga. Dan ternyata kan itu yang memang menjadi perhatian kita harusnya gitu. Perhatian kita juga gitu. Jangan sampai nanti kesannya diajar fikih teh itu monoton padahal fikih itu kan lebih berkembang. Disebut lagi fikih. Fikih itu adalah sesuatu yang tersirat dari yang tersurat. Jadi harusnya kalau belajar fikih teh kuduna teh macet gitu kalau itu ka dieu, Pak. Bab ekonomi, sosial, politik, yang kan diajarnya teh kan diajar sosial, diajar politik, jenajah teh sebetulnya gitu kan. Banyak hal begitu. Nah, itulah itu mah ngimpinya, mimpi. Lain ngimpi atuh namanya. Cita-cita lah diharapkan sehingga setiap kajian-kajian itu membuat orang menjadi terbuka bahwa ternyata syariat Islam itu tidak kaku. Itu maksud saya. Islam itu tidak kaku, tidak baku, tidak tidak apa istilahnya itu tidak monoton. Tapi betul-betul Islam itu universal kepada hal apapun selama tidak melanggar syariatnya silakan. Nah, kemarin sudah kita bahas sampai mengkafani. Nah, selanjutnya adalah
as-sholatu 'alal mayyiti, menyolati mayit. Secara umum sholat itu artinya ad-du'a, mendoakan. Jadi sholat mayit teh artinya mendoakan mayit. Nah, apakah menyolatkan mayit sama dengan kaifiat sholat-sholat yang lainnya atau ada hal-hal yang khusus? Nah, di sini makanya perlu kita mengkaji dalil-dalilnya seperti apa kalau mensolati mayit atau jenazah. Nah, kita baca saja hadisnya nih. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, annahu mata benun lahu bi Kudoidin. Sesungguhnya putranya meninggal di daerah Kuden, au bi Uspana, atau di daerah Uspan. Faqala, maka Abdullah berkata, ya Qureb, unzur majtama'a lahu minan nasi. Coba kamu perhatikan, dicek lah cenah. Apakah orang-orang sudah berkumpul? Nih maksudnya mau siap-siap menyolati. Qala, dia berkata, fa kharajtu fa idza nasun qad ijtama'u lahu. Aku keluar mencek orang-orang, ternyata sudah berkumpul untuk siap-siap menyolatinya. Fa akhbartuhu, lalu aku memberitahukan kepada Abdullah bin Abbas. Faqala, lalu berkata, taqulu hum arba'una. Kamu tadi mengatakan jumlahnya ada 40 orang? Qala, beliau menjawab, na'am, ya. Qala, dia berkata, akhrijuhu. Kalau begitu, keluarkanlah oleh kalian dia, bawalah keluar mayit itu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena sungguh aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulun, atau rajulan, lalu ada yang disolati oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, yang mereka tidak menyekutukan apapun dengan Allah, illa syafa'ahumullah, kecuali pasti Allah akan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, ini kejadiannya setelah Rasul tidak ada ini, Pak. Jadi Rasul terus daya itu. Ini kejadiannya di masa sahabat Abdullah bin Abbas yang meninggal putranya. Nah, dengan hadis ini ada yang berpendapat matak cenah nyolatan jenazah teh minimal kudu 40 orang. Pernah Bapak mendengar pendapat itu? Sampai ke kalau mun kurang teh ditungguan weh gitu. Kenapa? Nah, karena cenah alasan teh dalilna ieu. Nah, padahal kalau kita perhatikan hadis ini tidak menjelaskan batas minimal orang yang menyolati mayit. Cuman Ibnu Abbas pernah mendengar Rasul bersabda, kalau ada jenazah yang meninggal, kemudian disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, menyekutukan kepada apapun dengan Allah sedikit pun, kecuali Allah pasti akan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, ya kudu jeli nih Pak. Allah teh memberikan syafaatnya kepada jenazahnya atau kepada yang menyolatinya? Hah? Ya karena kan selama ini orang ingin 40 orang teh dengan harapan tina 40 teh aya anu diijabah doana keur anu maot. Padahal hadis ini bukan menerangkan itu. Justru hadis ini kalau ada 40 orang yang menyolati jenazah kemudian kondisinya tidak menyekutukan Allah, maka
Allah akan memberikan syafaat kepada hum tuh. Ari hum teh kepada siapa? Berarti yang menyolati bukan kepada jenazah. Jadi itu nerangkeun kelebihan nu maot di sholatan ke 40 orang atau menjelaskan keutamaan orang yang menyolati jenazah. Tah eta Pak. Selama ini kan persepsina teh kitu. Di sholatan teh minimal kudu ke 40 ngarah dina nu 40 teh aya doana nu diijabah untuk kebaikan yang meninggal. Sedang tara sholat cenah eta nu maotna gekeun bae asal 40 aya. Jadi seolah-olah nu 40 ieu teh diharapkan memberikan kebaikan kepada yang meninggal. Padahal dina hadis nama bukan itu. Justru dina hadis nama justru Nabi itu Allah akan memberikan syafaat kepada mereka yang menyolati jenazah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Ini bakal dipasihan syafaatnya saha? Nu maot atau nu nyolatan gitu. Tuh nu nyolatan. jadi memang makanya kenapa baca dalil itu mesti utuh. Ulah saliwang. Karena kadang-kadang jadi salah persepsi. Makanya dengan hadis ini tidak jadi dalil bahwa yang menyolati jenazah minimal mesti 40 tidak ada. Dari mah terangkeun batas minimal nyolatan. Hadis ini sedang menjelaskan lamun aya 40 orang nyolatan jenazah dina kondisi tidak menyekutukan Allah. Tah nu 40 ieu teh bakal dapat syafaat. Naon syafaat teh Pak? Syafaat teh asal hati tina syaf'un. Syaf' itu artinya menggenapkan. Artinya syafaat itu adalah menggenapkan sesuatu yang ganjil. Jadi lamun aya kakurangan, dijangkepkeun teh syafaat. Mata ke rupa-rupa syafaat teh, ada yang syafaat teh berubah tina kelas ekonomi ke VIP, ada dari syafaat itu memang dari dosa ditutup jadi kebaikan, tergantung nu kurangna naon. Maka Allah akan memberikan syafaat pangjanggep panggenap anu kurang atau yang ganjil dari seseorang itu. Nah, jadi hadis ini sekali lagi bukan dalil minimal orang yang menyolati jenazah. Jadi kalau begitu yang menyolati berapa orang Pak? Sabaraha weh gitu. Bahkan kan Rasulullah pernah sendirian ya. Waktu ketika Nabi datang ke sebuah masjid, ternyata tukang bebersih teu aya, nu tukang ngabersihan masjid. Padahal teh unggal kali teh pasti aya eta. Nah, pas datang ke sana tidak ada. Waktu ditanya, "Ka mana cenah aya di tukang sasapu?" "Ya Rasulullah, dia sudah meninggal cenah beberapa hari yang lalu." Ceng Nabi teh, "Nah lain ngabejaan atuh." Nah, jadi kesana teh gitunya abang tukang sasapu dianggap kurang penting. Mata teu kudu ditepikeun ka Nabi. Tapi ternyata di mata Rasul, Pak, orang yang mengurus dan membersihkan masjid itu sangat penting. Nah, sangat penting. Da lain soal sasapuna, lain soal bebersihna, tapi nu disapukeun jeung dibersihkeun teh naon tempat saha teh. Siga bapak gitu kan, boga calon minantu pas ditanya teh, naon gawena Neng eta teh calon minantu teh? Supir, Pak. Supir. Supir Jokowi. Oh, supir Jokowi. Jadi. Pan merejat nyapanya. Ternyata lain soal supirna eta nyupiran saha. Makanya sasapu masjid teh lain soal sasapuna, ieu teh nyapuan masjid teh imah saha. Makanya beda nilainya begitu. Jadi mudhof ilaih dari sebuah pekerjaan itu pangaruh oke. Naon cenah damel teh? Abdi bolongan kaca cenah. Kaca naon? Kaca pesawat. Kaca pesawat kumaha gitu. Artinya bahwa ternyata pekerjaan yang kecil itu jadi besar ketika diidopatkan atau disandarkan kepada apa begitu. Nah itu Pak. Makanya cenah jangan melihat dosa kecilnya.
tapi kamu harus memperhatikan kepada siapa kamu berdosa. Jadi ulah nganggap sepele, pirage nu kieu. Jangan. Tapi kamu harus ingat, kamu maksiat itu kepada siapa? Kamu maksiat kepada zat yang maha besar, maha tinggi, maha pengasih, maha penyayang. Cikumat. Nggak bakal beda itu. Apanya? Nya maledog tukang beca, jeung maledog wakil presiden, cik, sami moal. Bapak kunaon bet di penjara, maledog abdi teh cenah. Maknya maledog wae di penjara, nya wakil presiden. Satu pantesan. Nu di maledogna eta tuh kan jadi curing hak termasuk ini. Makanya Rasul begitu tahu yang suka bebersih meninggal tidak dikasih tahu marah. Ayo mana cek teu ngabejaan. Cek Rasul pirage tukang sasapu, itu tukang sasapu saha cek Allah. Cek Nabi teh. Di mana dikuburkeunna? Di ditu. Ka ditu we Nabi teh. Lalu Nabi menyolati di atas kuburannya. Dan itu Nabi sendirian. Di tengah tosan 40 henteu. Artinya tidak ada batasan yang menyolat itu berapa orang. Intinya hadis ini justru sedang menjelaskan pahala keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang yang menyolati jenazah. Itu sebetulnya. Matak cenah sing ikhlas ngadoakeun maut mah. Nah, da geus percuma diomongkeun ge ikhlaskeun we cenah doa. Nah, terus apakah perlu sholat jenazah itu bersuci dalam kondisi suci? Karena nanti melihat dari segi kaifiat kan tidak sama ya Pak. Sholat jenazah mah teu aya ruku, teu aya sujud, gitu kan. Tapi dalam kondisi berdiri 4 kali takbir, kemudian salam. Apakah karena banyak yang di-korting tidak termasuk kepada sholat yang biasa? Nah, kita baca dari selanjutnya. An-Nafi'in dari Nafi'. Anna Abdullah ibna Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar kana yaqulu la yusolli rajulu alal janazati illa wa huwa thahirun. Tidaklah seseorang menyolati jenazah kecuali dalam keadaan suci. Nah, berarti dengan keterangan ini salat jenazah juga perlu membersihkan diri dari hadas. Bersihkan hadas itu bisa dengan wudu atau bisa dengan mandi, tergantung hadas apa yang sedang kita alami. Kalau hadasnya kecil cukup dengan wudu, tapi kalau hadasnya besar maka harus dengan mandi. Nah, nanti ukuran besar kecilnya apa? Yaitu tadi besar kecilnya teh Pak diukurna teh cukup teh ku wudu. Lamun eta hadas cukup ku wudu berarti hadas kecil. Jadi ulah kieu ngukur badak kecil teh, lamun ngompolna sancret hadas kecil. Tapi lamun jemlong teh eta hadas sanes kitu. Ngukurna teh bersih teh ku wudu. Lamun ku wudu cukup hadas kecil. Tapi kalau tidak cukup dengan wudu harus dengan mandi, nah itu hadas besar. Itu ngukur kecil besarnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah qala berkata, Na'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ashabihin Najasyiyah. Nabi telah mengumumkan kematian Najasyi kepada para sahabatnya. Nah, jadi kalau na'a itu Pak, itu istilah khusus. Secara umum ngumumkeun teh sok disebutna iklan atau iklan. Jadi bahasa orang iklan. Iklan itu mengumumkan. Pak, insya Allah ke Sabtu Ustaz Asep badai ngayakeun hajat sameme Ahad nikahkeun. Ternyata iklan itu pengumuman. Tapi kalau pengumumannya tentang kematian itu dalam bahasa Arab namanya an-na'yu. Jadi kalau an-na'yu itu khusus ngumumkeun teh tentang kematian. Matak lamun bapak ngadangu innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Tadi teh geus teg we bapak teh. Sanu maot tadi teh berarti sedang anak yuk tadi di masjid. Sedang mengumumkan pengumuman kematian. Urang mah ciri khasna eta. Pokoknya lamun di muka ku innalillahi geus teg we langsung. Makanya waktu zaman corona nyapanya asa teu kaop pusik innalillahi. Sah eta beres tidinya datang teh masjid itu innalillahi. Sah deui. Minang innalillahina. Nah, Rasulullah pernah mengumumkan kematian Najasyi. Siapa Najasyi itu? Najasyi itu adalah gelar tertinggi pemimpin di negeri Habsyah. Kalau di Mesir disebutnya Fir'aun. Lamun di mana? Di Romawi disebutnya Heraklius. Lamun di Indonesia presiden. Jadi Najasyi teh gelar bukan nama orang. Persis siga Fir'aun itu bukan nama orang, itu gelar pemimpin tertinggi di Mesir. Mata lamun aya jelema disebut Fir'aun, eta teh jelema terlaknat bukan, Pak? Fir'aun dasar Fir'aun jelema laknat, laknat teu? Belum tentu da Fir'aun mah lain ngaran jelema. Cuman di urang geus kagok nya. Geus kagok Fir'aun teh goreng patut, mata ngadenge Fir'aun teh goreng padahal Fir'aun mah gelar sami sareng presiden. Sama dengan Najasyi. Najasyi itu sebutan atau gelar bagi pemimpin tertinggi di Habsyah. Namanya Ashamah. Nah, ada yang menarik dalam kisah ini apa? Jadi di hadis lain mah Nabi teh teu ngumumkeun heula langsung. Beretek we Nabi teh ka masjid. Langsung we di depan berdiri. Sahabat yang waktu itu hadir teu loba tatanya, langsung we nuturkeun Nabi. Ikut saja berdiri. Lalu Nabi melakukan sholat, ternyata sholatnya sholat jenazah kaifiatnya. Nah setelah selesai sholat baru Nabi mengumumkan, barusan tadi malam Jibril memberitahukan kepadaku bahwa saudara kita di negeri yang jauh, yaitu di negeri Habsyah telah meninggal. Jadi tah ieu teh sholat naon ieu teh? Sholat jenazah. Karena jenazahnya tidak ada, sok disebut sholat goib. Nah, sholat goib itu kejadiannya eta. Iya kejadian Najasyi. Karena Najasyinya tidak ada di depan Rasulullah. Dia berada di negeri Habsyah di Afrika, Pak. Di itu jenazahnya di Afrika, nu sholat di mana? Di Madinah. Gitu. Nah makanya begitu. Makanya nanti dijadikan dalil sholat goib. Nah pertanyaannya teh, kenging teh ayeuna sholat goib gitu. Jika kamarinya banyak kerusum corona, apa teu menang di layarnya Pak? Ah sholat teh di imah, boleh tidak? Kalau lihat hadis ini tidak ada larangan. Karena dalam hadis ini tidak ada pembatasan harus bagaimana, tidak ada. Ketika kita tidak sempat menyolati orang di hadapan jenazahnya, lalu kita sholat, boleh. Begitu. Nah ini disebut sholat goib. Goib teh jenazahnya teu aya Pak. Kalau bukan tidak ada ngan teu dihareupeun di mana? Ya di itu jauh gitu. Di negeri seberang begitu. Nah, yang unik dari kisah ini, setelah beres sholat ribut Pan. Sahabat teh ka jamaah ieu teh ka orang-orang teh Najasyi mati, Najasyi mati. Itu semuanya pada ngaledek Pak, yang sirikeun. Kenapa yang sirikeun? Karena waktu ditanya, "Iraha maotna?" "Kamari peuting." Itu pada menertawakan. Kenapa? Karena kan jarak antara Habsyah dengan Madinah itu jauh Pak, ribuan kilo. Can usum internet, can aya WA harita mah. Can aya naon deui? Live streaming, can aya. Jadi informasi yang bisa diterima dari negeri Habsyah itu biasanya 3 sampai 4 bulan. Namun aya kejadian di Habsyah, tah informasi nepi ka Madinah atau Mekah teh sekitar 3 atau 4 bulan. Yaitu menunggu para pedagang Mekah Madinah pulang.
Pedagang dari Mekah pulang kemana? Ke Mekah. Jadi baru mereka tahu ada informasi. Karena orang-orang Mekah itu sudah mulai jauh ngarambahyeuna teh dagangna teh ka asup ka Habsyah. Eta teh jarakna teh 3 sampai 4 bulan perjalanan teh. Jadi lamun aya informasi sesuatu di Habsyah, eta teh ngandalkeun tukang dagang nu di ditu. Sedangkan sahabat mengatakan, "Kapan cenah?" "Kamari peuting." Malamnya meninggal, subuh-subuh diberitakeun, mata diseung-seurikeun. Karena dianggap membual. Kenapa? Karena dari mana taunya? Di Rasulullah. Wah, cenah waduh dah gitu. Nah, ternyata setelah 3 sampai 4 bulan kemudian, para pedagang di Habsyah pulang ke Mekah, gogorowokan. Da ciri khas orang jahiliyah mah lamun anu maot gegedean gogorowokan. Najasi mati, cenah gitu. Iraha, jangan sekian gitu kan, poe sekian. Dihitung itu teh pas dengan hari yang diterangkan oleh Rasulullah. Berarti menunjukkannya Pak, informasi Nabi itu berdasarkan apa? Wahyu. Jadi nu jadi pertanyaan, ari eta kecepatannya 4G atau 5G-nya? Iya Pak. Jadi kalau berbicara tentang informasi, kecepatan informasi, itu dari dulu sudah ada ngancan kapanggih we. Ayeuna kakarak manggih 4G ge geus asa panggagahna. Bahkan di Korea kan sudah mulai dikembangkan, di Cina 5G. Dan 5G itu dianggap sebagai penemuan paling mutakhir. Lamun ngomongkeun bab eta, ari wahyu eta kekuatanna berapa G? Nya wahyu. Jarak Habsyah Madinah anu ribuan kilo ternyata sampai di malam hari tepikeun subuh leuwih ti 5G urangnya ngan can aya we HP Samsung harita. Jadi lamun lamun Nabi ngaberitakeun eta poe ayeuna da teu aneh atuh. Di mana apal eta kamari? Teu aneh nya Pak. Tapi ini diinformasikannya 14 abad yang lalu. Matak begitu Nabi nerangkeun Isra dan Mi'raj teh teu kaharti atuh. Maknya cenah di Mekah ke mana? Ka Masjidil Aqsa, ka Sidratul Muntaha, balik deui ke Mekah hanya 1 malam. Ah teu kaharti. Padahal Nabi menggunakan apa? Buruk ya Pak. Naon buruk teh Pak? Ngokilat atuh Nabi teh kabeulem ku kilat mah. Awas Pak, buruk itu bukan nama binatang. Tapi buruk itu sifat dari kecepatan binatang yang Nabi tunggangi. Makanya dalam hadisnya cenah buruk teh pokokna mah sahanapeun kuda salureun kaledai. Anu nyebutkeun siga bagol lah gitu, seperti bagol modelna teh. Tapi kecepatannya nah itu seperti kilat. Sampai di antara informasi yang Nabi sampaikan untuk membuktikan Nabi melakukan perjalanan apa? Cek Nabi teh sok engke tanyakeun ka nu dagang. Nu dagang aya nu kasabet ku borok nepi ka tikusruk cenah tah. Betul we begitu kafilah datang yang dagang ditanya, "Benar kamari aya onta nu tikusruk?" "Nya cenah." "Ting aya naon?" "Set cenah kitu." Buak begitu. Nah itu seperti itu. Jadi lamun ngomongkeun kecepatan informasi geus aya ti baheula ge ngan can kapanggih we ayeuna gitu. Cuman saya belum bisa mengetahui kecepatan wahyu itu berapa G gitu. Sampai jadi saya yakin 5G itu masih kurang cepat betak engke aya nu disebut Allah itu sari'ul hisab. Sangat cepat hisabannya. Pan zaman ayeuna mah masih can kahartinya Pak. Jelema saalam dunia bakal dihisab ku Allah kabeh tapi dengan sari'ul hisab. Nu kabayang ku urang ku teknologi nu ayeuna we tercepat anggar we kudu antri lila mata kabayang baheula nya engke gitu dina poe hisab Pak. Semua dunia manusia akan dihisab ti mimitin Nabi Adam nepi ka anu terakhir. Sigana Bapak nomor sabaraha Pak?
Makanya antri BPJS wae lila. Ah, wata tong di pikiranku sirah geus we. Yakin iman we. Allah itu sariul hisab, sangat cepat hisabannya. Nah, yang jadi masalah di sini apa? Nah ini summa taqaddama, lalu Nabi maju ke depan, fasaffu khalfahu, kemudian mereka membuat saf di belakang Nabi, fakabbara arba'an, lalu Nabi bertakbir 4 kali. Jadi kalau lihat redaksi ini namanya, jadi Nabi teh ngumumkeun heula malah di masjid teh ngumumkeun tadi ada yang meninggal anu. Baru weh membuat saf. Lalu takbir dan 4 kali takbir. Jadi dengan hadis ini salat jenazah itu dengan 4 kali takbir. An Abi Ghalibin Al-Khayyati qala, dari Abu Ghalib Al-Khayyat berkata, syahidtu Anas bin Malikin shalla ala janazati rajulin faqama inda ra'sihi. Falamma rufi'a utiya bi janazati imra'atin min Quraisyin aw minal ansari fa shalla 'alaiha faqama wastoha. Wa fina al-Ala ibn Ziyadin al-Adawiyyu falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'ati qala ya Aba Hamzata hakada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minar rajuli haitsu kumta wa minal mar'ati haitsu kumta qala na'am. Dari Abu Ghalib Al-Khayyat berkata, aku pernah menghadiri Anas bin Malik menyolati jenazah laki-laki. Maka beliau berdiri dekat kepalanya. Maka setelah selesai, didatangkan lagi seorang mayat perempuan Ansor, lalu beliau sholat lagi di sebelah tengahnya. Tadi mah mayat anu pameget dina mastaka arahna teh. Sedangkan jenazah yang perempuan di tengah posisi berdirinya itu. Maka di antara orang yang hadir ada Al-Ala bin Ziyad. Maka ketika melihat perbedaan posisi itu, dia bertanya, wahai Abu Hamzah. Nah, Abu Hamzah ini kunyah dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik punya anak namanya Hamzah. Nah, so disebut Abu Hamzah. Apakah demikian posisi berdiri? Maksudnya berbeda antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau, maksudnya Anas bin Malik, menjawab benar. Tuh. Nah dari hadis ini ya Pak ya, jadi pelajaran. Jadi nu disebut ibadah berdasarkan dalil teh ternyata simple. Kan sok ayahnya Pak menyebutkan, ya ibadah teh ku berdasarkan Quran dan hadis. Tak ungkapan eta teh kadang-kadang katarima kuno awama berat itu teh. Kenapa berat? Karena cenah abi mah beboraah ngaguar Quran, ngaguar hadis. Alif bingkang kadang-kadang teu apal cenah. Makanya ketika ada ungkapan ibadah teh kudu berdasarkan Quran dan hadis, eta teh seolah-olah memberatkan. Padahal ibadah berdasarkan Quran dan hadis itu dalam prakteknya simple, tidak ribet. Berdasarkan Quran berarti kan firman Allah. Berdasarkan hadis berarti sabda, perbuatan atau persetujuan Nabi. Jadi ketika Bapak menyampaikan informasi, Pak, sholat subuh teh 2 rakaat. Ceuk saha? Ceuk Rasulullah. Tak eta teh dalil sanes, Pak. Lamun nyebutkeun, Pak, sholat subuh teh 2 rakaat. Ceuk saha? Ceuk Rasulullah. Tak eta teh nyebutkeun ceuk Rasulullah, dalil bukan? Kenapa dalil? Karena ceuk Rasulullah. Jadi dalam teknisnya ceuk Rasulullah itu tidak mesti kita hafal Arabna, hafal rengkolna, nepikeun ka an Abi Hurairah, tidak mesti.
Karena dengan kata-kata cek Rasul, cek Nabi, tete dalil berdasarkan hadis. Saur Allah, tah eta dalil sanes. Dalil naon teh? Al-Qur'an. Kudu katalar tuh ayatna. Tidak mesti dengan mengatakan kata Allah tete tegas dalil berdasarkan Quran. Makanya dulu sahabat, nah ini tadinya ketika ada orang, ketika sahabat posisinya berbeda, jenazah laki-laki di kepala posisinya, jenazah perempuan di tengah, ada yang tanya, ari anjeun ngalakukeun kieu teh ti Rasulullah? Jawabannya teh simpel, iya, geus. Henteu kieu. Qala Rasulullah. Dengan mengatakan iya ti Nabi, selesai. Makanya dengan teknis seperti itu, orang awam sekalipun bisa tidak beribadah berdasarkan Quran dan hadis? Bisa. Masalahnya, nah ini. Masalahnya hari ini, nu nerangkeun qala Rasul jeung qala Allah teh kadang-kadang ngawadul. Ini masalahnya, Pak. Jadi nu ngaruksak teh tukang wadul sebenarnya mah. Dalam tengah wadul Bapak tekudu capek, Bapak tekudu sohi doi, tekudu dengan kata-kata cek Nabi itu selesai. Kata Allah selesai. Eta teh dalil berdasarkan Quran. Cuman kadeunakeun tah loba anu teu jujur nu nerangkeun qala Rasulullah jeung qala Allah teh. Nyebutkeun cek saha ieu? Cek Nabi. Nah, ada asa eueuh Nabi mah kieu. Asa aya? Tah. Terus ditemukeun hadisna. Dengan salah paham lain kitu Nabi mah. Tah. Jadi orang-orang yang paham dan mengerti teh lamun anu qala Rasul teh jadi rada curiga. Makanya dulu nyapanya zaman sahabat, kenapa setingkat Abu Bakar, kenapa setingkat Ali bin Abi Thalib dalam meriwayatkan hadisna bet eleh ku Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dengan Nabi hanya 3 tahun bersama. Tapi beliau meriwayatkan sampai 5.000 hadis. Ali bin Abi Thalib bertahun-tahun jeung Nabi hadisnya ngan 2.000. Abu Bakar yang bersama dengan Nabi sejak muda hadisnya ngan saukur ratusan. Oke, kunaon apanya betitunya? Karena para sahabat itu dulu begitu hati-hati kalau mau menyampaikan qala Rasulullah. Karena kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siap-siap tempat duduknya di neraka. Tah ku hadis eta teh Pak, dulu mah para sahabat lamun rek nyebutkeun qala Rasul tapi kurang yakin, kajen teu jadi. Kajen teu jadi. Mun kala-kala aya Nabi kieu teu? Kala-kala. Ragu kajen teu. Jadi sangat sedikit orang yang muda yang mengatakan qala Rasulullah, itu sembarang orang. Kalau dia yakin redaksinya tidak salah, redaksinya begitu, baru berani. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah Pak macakeun hiji hadis, nepikeun ka ngoprot kesang leutik kesang badak. Bakat tingku naon Pak? Bakat tingku sieun bising aya kalimat anu tidak sesuai dari Nabi. Makanya dulu sangat terjaga qala Rasul teh teu asal-asalan. Sangat terjaga qala Allahu teh. Makanya kalau mengatakan qala Rasul, pasti qala Rasul. Makanya ngan saukur kata Nabi beginu, geus kata Allah begini, beres. Nah, kadeunakeun mah orang teh jadi nyapanya qala Rasul teh jadi naonnya? Jadi siga lalap gitu. Akhirnya mah kabeh jadi ustad gitu kan. Semuanya jadi ustadz, semuanya jadi pembicara agama, sehingga akhirnya kurang terkontrol. Akhirnya banyak riwayat-riwayat Rasulullah
yang kurang maksimal. Jadi we nu ngarti teh kela nya kitu cek Nabi, cicik kumaha redaksina. Tah, mulai we hese geus kitu mah. Geus dibacakeun redaksina, ieu riwayat saha ieu? Sahih dhaif. Ah, jadi we riweuh. Gara-gara saha? Gara-gara tukang wadul. Makanya, nah ini mah kejujuran itu penting. Jadi karena wadul lah, karena kebohongan lah, akhirnya beragama teh siga nu ribet. Jadi kalau ada istilah harus berdasarkan Quran dan Sunnah, ribet. Nah, padahal teu ribet sebenarnya. Ribetnya sebab kabayana kudu tadi lamun berdasarkan Quran, kudu katalar ayatna. Berdasarkan hadis, kudu katalar hadisnya. Padahal kan tidak semua orang punya kemampuan itu. Makanya dengan hadis yang tadi kan sederhananya ketika melakukan A, B ditanya Nabi kitu henteu, jawabanna teh enteng. Iya, Nabi kitu. Heuh sakit. Henteu an Abi Hurairah tetep make nu kitu. Qala Rasul. Nah itu. Nah, jadi dengan keterangan ini maka salat jenazah itu nah pertama nyapanya tidak mesti 40 orang minimalnya. Yang kedua 4 kali takbir. Kemudian yang ketiga kalau jenazahnya laki-laki maka posisi yang sholat berada di sebelah kepala. Tapi kalau jenazahnya perempuan, posisi yang sholat di sebelah tengah. Jadi entong disamikeun lalaki jeung perempuan jenazahna gitu. Nah, saya pikir itu saja dulu. Oh ya, ini terakhir satu lagi. Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahud du'a. Apabila kalian menyolati mayit, maka ikhlaskanlah doamu. Naon maksudna ikhlaskanlah? Nah, nanti kita sambung lagi di Kamis yang akan datang. Insyaallah. Itu saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.